Buntut dari memanasnya konflik di Laut Cina Selatan, tepatnya di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, TNI Angkatan Udara menyiagakan 2 skuadron, yaitu skuadron F-16 dan skuadron Hawk 200 di Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru Riau. Pesawat dari 2 skuadron tersebut setiap hari terbang melakukan patroli udara. Sejak wilayah Natuna, Kepulauan Riau dimasuki armada perang negara asing, kini Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, bersiaga penuh. 2 skuadron pesawat tempur yang disiagakan, yakni skuadron F-16 dan skuadron Hawk 200, setiap hari terbang melakukan pengawalan menjaga wilayah NKRI. Menurut Kadis Ops Kolonel Ahmad Yani, Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin siap menunggu perintah untuk melakukan pengawalan dari ancaman armada perang negara asing. Selain itu, patroli udara dengan pesawat tempur di wilayah Natuna akan terus dilakukan. Setiap hari, pesawat tempur terbang sampai perbatasan Malaysia dan melintasi wilayah Natuna. Yang mana semua perkuatan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pimpinan untuk kita mampu apabila terjadi kondisi emergensi. Termasuk juga ada Berbenz Konsep di sana, ada Lanut Pranai di Natuna yang sudah perkuatan juga tentunya dilaksanakan suatu standby dari operasi Hanut. Di sana ada beberapa flight yang selalu standby apabila digunakan, apabila dibutuhkan. Untuk skuadronnya sendiri Pak, ada berapa pesawat yang kita standbykan di sini Pak? Untuk setiap hari pada prinsipnya, dalam prinsip suatu kesiapan tempur, semua kekuatan akan kita siapkan. Namun standby normal kita tetap melaksanakan latihan, profesiensi maupun operasi, dan standby Hanut dilaksanakan satu flight dari pesawat tempur Skadron Udara 12 Hawk 100-200 maupun Skadron Udara 16 Wing Udara 6 dari pesawat F-16. Apakah mobil juga Pak di lokasi konflik sana Pak? Sudah tentu, itu sesuai dengan perintah terakhir. Nanti kita menunggu perintah operasi yang diberikan kepada kita dari Direktif Komando Atas. Selain armada pesawat tempur, prajurit TNI AU di Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, para prajurit juga bersiaga penuh untuk menunggu perintah dari Panglima TNI. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Firman Domo, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan protes keras terhadap Tiongkok karena melanggar kedaulatan Republik Indonesia di Natuna. Namun Kementerian Luar Negeri menganggap insiden tersebut tidak berkaitan dengan sengketa wilayah. Hubungan Indonesia dan Tiongkok sempat memanas setelah insiden kapal Tiongkok menerabas wilayah RI di Natuna. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pihak Kementerian Luar Negeri telah melayangkan nota protes ke pemerintah Tiongkok. Saat ini, pihaknya berada pada posisi menunggu jawaban dari pemerintah Tiongkok. Apanya? Kita sudah mengirimkan, statusnya seperti itu, kita menunggu klarifikasi. Jawabannya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir di Hainan, Tiongkok menyatakan, insiden yang terjadi di Natuna lebih terkait kasus yang spesifik, bukan terkait sengketa perbatasan. Kalaupun nanti ada klarifikasi, kita lihat, kita garis bawahi, kita dengan Tiongkok tidak punya masalah, jadi bukan pendekatan masalah perbatasan. Sebelumnya, kapal Tiongkok menerabas wilayah RI di Kepulauan Natuna hari Minggu. Kapal pengawas memergoki kapal Tiongkok yang mencari ikan di Kepulauan Natuna. Namun mendadak datang kapal patroli Tiongkok dan menabrak kapal pengawas milik Indonesia. Insiden tersebut membuat berang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dengan action yang terjadi di hari kemarin itu, kita merasa seperti diinterupsi dan disabotase effort dan kerja kita bertahun-tahun untuk promoting peace di wilayah Southern China Sea. Persoalannya kalau mereka tetap insisting, ya susah ya, kita akan bawa ke tribunal. Kita tidak bisa menerima kegiatan negara manapun di wilayah EEZ kita untuk penangkapan ikan tanpa izin, tanpa appropriate, legal, reported, regulated fishing, aturan yang kita punya. Tidak mungkin.
Pemerintah Tiongkok membantah melanggar wilayah RI dan mengklaim kapal menangkap ikan di wilayah tradisional Tiongkok. Mereka juga mendesak Indonesia membebaskan nelayan Tiongkok yang ditangkap. Tim TV One mengabarkan. Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin siap menunggu perintah untuk melakukan pengawalan dari ancaman armada perang negara asing. Selain itu, patroli udara dengan pesawat tempur di wilayah Natuna akan terus dilakukan. Setiap hari, pesawat tempur terbang sampai perbatasan Malaysia dan melintasi wilayah Natuna. Yang mana semua perkuatan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pimpinan untuk kita mampu apabila terjadi kondisi emergensi. Termasuk juga ada Berbenz Konsep di sana, ada Lanut Pranai di Natuna yang sudah perkuatan juga tentunya dilaksanakan suatu standby dari operasi Hanut. Di sana ada beberapa flight yang selalu standby apabila digunakan, apabila dibutuhkan. Untuk skuadronnya sendiri Pak, ada berapa pesawat yang kita standbykan di sini Pak? Untuk setiap hari pada Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan protes keras terhadap Tiongkok karena melanggar kedaulatan Republik Indonesia di Natuna. Namun Kementerian Luar Negeri menganggap insiden tersebut tidak berkaitan dengan sengketa wilayah. Hubungan Indonesia dan Tiongkok sempat memanas setelah insiden kapal Tiongkok menerabas wilayah RI di Natuna. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pihak Kementerian Luar Negeri telah melayangkan nota protes ke pemerintah Tiongkok. Saat ini, pihaknya berada pada posisi menunggu jawaban dari pemerintah Tiongkok. Apanya? Kita sudah mengirimkan, statusnya seperti itu, kita menunggu klarifikasi. Jawabannya? Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir di Hainan, Tiongkok menyatakan, insiden yang terjadi di Natuna lebih terkait kasus yang spesifik, bukan terkait sengketa perbatasan. Kalaupun nanti ada klarifikasi, kita lihat, kita garis bawahi, kita dengan Tiongkok tidak punya masasus. Jadi bukan pendekatan masalah perbatasan. Sebelumnya, kapal Tiongkok menerabas wilayah RI di Kepulauan Natuna hari Minggu. Kapal pengawas memergoki kapal Tiongkok yang mencari ikan di Kepulauan Natuna. Namun mendadak datang kapal patroli Tiongkok. Prinsipnya dalam prinsip suatu kesiapan tempur, semua kekuatan akan kita siapkan. Namun standby normal, kita tetap melaksanakan latihan, profesiensi maupun operasi, dan standby Hanut dilaksanakan satu standby, satu flight baik dari pesawat tempur Skadron Udara 12 Hawk 100-200 maupun Skadron Udara 16 Wing Udara 6 dari pesawat F-16. Apakah mobil juga Pak di lokasi konflik sana Pak? Sudah tentu, itu sesuai dengan perintah terakhir. Nanti kita menunggu perintah operasi yang diberikan kepada kita dari Direktif Komando Atas. Selain armada pesawat tempur, prajurit TNI AU di Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, para prajurit juga bersiaga penuh untuk menunggu perintah dari Panglima TNI. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Firman Domo, TV One mengabarkan. Buntut dari memanasnya konflik di Laut Cina Selatan, tepatnya di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, TNI Angkatan Udara menyiagakan 2 skuadron, yaitu skuadron F-16 dan skuadron Hawk 200 di Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru Riau. Pesawat dari 2 skuadron tersebut setiap hari terbang melakukan patroli udara. Sejak wilayah Natuna, Kepulauan Riau dimasuki armada perang negara asing, kini Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, bersiaga penuh. 2 skuadron pesawat tempur yang disiagakan, yakni skuadron F-16 dan skuadron Hawk 200, setiap hari terbang melakukan pengawalan menjaga wilayah NKRI. Menurut Kadis Ops Kolonel Ahmad Yani,